Honor 600 Pro dirilis pada bulan April 2026. Ponsel ini memakai Android 16 dengan antarmuka Honor dan chip Snapdragon 8 Elite X flagship Samsung. Di atas kertas ini terkesan agak terlambat, namun praktiknya pengalamannya lebih menarik dari spesifikasinya berkat optimasi dan perbaikan Honor. Kebanyakan masalah ponselnya tidaklah dramatis. Baterainya tidak meledak. Kameranya tidak gagal berfungsi. Rasa frustrasinya lebih kecil dari itu. Kamu ingin mengirim klip pendek ke ibumu, tapi butuh 7 langkah untuk menghasilkan sesuatu yang terlihat layak. Kamu mengambil 100 foto saat bepergian dan menghabiskan waktu di pesawat pulang untuk menghapus 90 di antaranya. Secara teknis, ponsel ini melakukan apa yang kamu butuhkan, tapi butuh usaha lebih banyak dari yang seharusnya. Honor 600 Pro adalah upaya untuk menyelesaikan masalah spesifik tersebut. Seberapa baik masalah itu teratasi tergantung pada fitur mana yang kamu gunakan. macOS 10 adalah versi Android dari Honor, dan hal pertama yang kamu perhatikan adalah betapa familiar tampilannya. Notifikasi berbentuk pil di bagian atas layar, tepi yang datar, grid default. Para reviewer di TechRadar dan Digital Camera World sama-sama secara terbuka menyebut antarmuka ini sangat banyak mengambil dari iOS 18. Honor tidak berusaha menyembunyikan hal ini. Jika kamu baru-baru ini menggunakan iPhone, kamu akan langsung merasa familiar dengan 600 Pro hanya dalam beberapa menit. Jika kamu sudah bertahun-tahun menggunakan Android dan menyukai cara kerjanya, kamu akan menghabiskan beberapa hari untuk mengubah pengaturan default sebelum ponsel ini benar-benar terasa seperti milikmu. Meski begitu, kustomisasinya sangat mendalam. Kamu bisa mengubah font, tema, ukuran folder, hingga tata letaknya. Cukup banyak, sehingga kemiripan dengan iOS hanya menjadi titik awal, bukan identitas yang tetap. Angka yang lebih penting adalah 6. Itulah jumlah tahun pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan yang dijanjikan oleh Honor. Google dan Samsung sama-sama menawarkan 7 tahun pada ponsel flagship mereka. Itu 1 tahun lebih sedikit, terdengar sepele, tapi untuk ponsel yang kamu rencanakan untuk digunakan selama 4 atau 5 tahun, perhitungannya layak dipertimbangkan sebelum membeli. 600 Pro memiliki tombol perangkat keras khusus di sisi kanan yang disebut tombol AI. Tombol ini merespons 3 jenis tekanan berbeda, tekan singkat, tekan lama, dan tekan ganda, sehingga kamu bisa mengaitkan 3 aksi terpisah pada satu kontrol fisik. Buka kamera, jalankan terjemahan, luncurkan aplikasi, 1 tombol, 3 fungsi. Keterbatasan jujurnya adalah tombol ini hanya bisa diklik dan tidak lebih dari itu. Kontrol kamera milik Apple dan tombol Magic 8 Pro milik Honor sendiri sama-sama merespons tekanan dan gerakan geser yang memungkinkan hal-hal seperti kontrol fokus bertahap saat memotret. Tombol pada 600 Pro tidak bisa melakukan hal itu. Untuk fotografi, hal itu penting. Untuk hal lainnya, seperti pintasan, alat AI cepat, atau aksi satu sentuhan, tombol fisik tetap lebih cepat daripada harus menavigasi layar sentuh, dan peningkatan itu terasa setiap hari. Fitur utama dalam pemasaran Honor adalah Image to Video 2.0. Kamu cukup memberikan 2 atau 3 foto, mengetikkan deskripsi singkat tentang apa yang ingin terjadi, lalu ponsel akan menghasilkan video pendek lengkap dengan audio. Bagian yang mengejutkan orang-orang adalah pembuatan audionya. Nama yang diisikan frasa pendek, suara latar, semuanya terdengar lebih meyakinkan dibandingkan kebanyakan alat di kategori ini. Sistem ini berjalan di atas model Gemini milik Google dan saat ini eksklusif untuk ponsel Honor. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum mengandalkannya. Pertama, video dibatasi maksimal 8 detik. Kedua, pembuatan gratis dibatasi oleh kuota harian dan bulanan yang tidak dijelaskan secara jelas oleh Honor dimanapun. Kamu pasti akan mencapai batas tersebut. Ponsel ini juga dilengkapi dengan uji coba Google AI Pro selama 3 bulan yang membuka fitur Gemini yang lebih canggih dan 5 terabyte penyimpanan cloud. Setelah 3 bulan, biayanya adalah $19 dan 99 sen per bulan. Layak dicoba selama masa uji coba. Layak dipertimbangkan sebelum masa uji coba berakhir. Sisa perangkat AI-nya merupakan campuran antara kelebihan dan kekurangan. Subtitle langsung, terjemahan percakapan, dan Magic Text yang mengambil teks yang dapat dibaca dari gambar apapun di layar, semuanya berguna dalam situasi berbeda dan tidak menuntut banyak dari Anda. Fitur deteksi defake yang berjalan diam-diam selama panggilan video dan menandai wajah sintetis lebih sulit dievaluasi karena kebanyakan orang tidak akan pernah menemukan apa yang mereka cari.
Ini adalah fitur yang masuk akal untuk dimiliki pada tahun 2026, tetapi bagi pembeli rata-rata, fitur ini akan menghabiskan seluruh hidupnya tanpa melakukan apapun yang terlihat. Baterai 7000 mAh, kehilangan sekitar 2 hingga 3% daya semalaman dengan sinkronisasi berjalan di latar belakang. Itu adalah angka yang mengubah rutinitas pagi Anda, atau lebih tepatnya, menghilangkannya. Pengisian daya kabel 80 watt mengisi penuh ponsel dalam waktu sekitar 50 menit. Pengisian daya nirkabel 50 watt benar-benar cepat di saat sebagian besar ponsel Android masih menganggap nirkabel sebagai fitur tambahan, dibatasi pada 15 atau 25 watt. Catatan regional yang penting, Honor 600 Pro yang dijual di Eropa memiliki baterai 6400 mAh, bukan 7000 mAh. Itu adalah pengurangan sebesar 9%, dan hampir semua ulasan yang Anda temukan secara online ditulis menggunakan versi global yang lebih besar. Ponsel versi Eropa masih bertahan lebih lama dibandingkan kebanyakan ponsel flagship. Hanya saja, daya tahannya tidak selama yang digambarkan dalam ulasan-ulasan tersebut. Honor 600 Pro paling masuk akal untuk seseorang yang sering membuat konten pendek, klip untuk keluarga, postingan media sosial, foto perjalanan, dan merasa proses saat ini di ponsel mereka benar-benar mengganggu. Alat pembuatan video dan editor foto AI cukup baik untuk menggantikan aplikasi terpisah untuk penggunaan kasual, dan baterainya mampu bertahan seharian penuh tanpa perlu perhatian khusus. Bagi pembeli yang berfokus pada kualitas kamera, alasannya tidak terlalu kuat. Sensor utama 200 megapikselnya tajam, dan telefoto 3,5 kali merupakan peningkatan kecil dibandingkan model sebelumnya. Namun, ultrawide 12 megapikselnya tidak berubah dari Honor 400 Pro. Xiaomi 17 dengan harga serupa memiliki chip yang lebih baru dan sistem kamera yang secara keseluruhan lebih baik. Bagi pembeli yang peduli agar perangkat lunaknya terasa seperti Android, bukan reinterpretasi iOS, Magic OS membutuhkan penyesuaian dan pengaturan yang disengaja sebelum terasa alami. Terima kasih sudah menonton ulasan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa.